spekulasi liar yang beredar di media sosial akhirnya dijawab langsung oleh Ihsan Tarore. Namanya dikaitkan dengan isu bahwa Ressa adalah anak kandungnya. Tudingan yang ia nilai tidak masuk akal bila melihat garis waktu yang ada. Ihsan menegaskan dirinya baru menjalin hubungan asmara dengan Denada pada 2016. Sementara itu, Ressa telah berusia dewasa, sehingga secara kronologis mustahil menjadi anaknya. Ia juga menanggapi santai anggapan kemiripan wajah yang ramai dibahas netizen yang budiman, seraya menekankan bahwa asumsi tersebut tidak berdasar dan hanya spekulasi semata. Di sisi lain, Ihsan mengungkap bahwa kini ia sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Denada, namun tetap mendoakan hubungan Denada dan Ressa membaik. Ia menggambarkan Denada sebagai sosok pekerja keras dan berhati lembut. Sebelumnya, Denada secara terbuka mengakui bahwa Ressa Rizky Rosano adalah anak kandungnya, serta meminta maaf karena belum mendampingi sejak bayi akibat kondisi mental yang belum stabil. Publik kini menanti kelanjutan kisah pertemuan keduanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya inisial RR ada di bio. Uban kecil yang terlambat, tapi tetap menyimpan luka yang besar. Anak bukan sekedar inisial di profil, bukan pula simbol pencitraan. Saat semuanya sudah terungkap, ada masa di mana seorang anak tidak diakui dan tumbuh tanpa pelukan yang seharusnya. Semoga ini bukan hanya perubahan di bio aja ya, tapi benar-benar diikutin dengan tanggung jawab dan keadilan. Juga pemulihan luka yang pernah ditinggalkan dan tidak diakuin. Karena sesungguhnya yang paling lama mengingat itu bukan netizen, tapi anak itu sendiri. Oke, akhirnya Denada membuka suaranya untuk mengakui bahwa itu adalah Raisa anaknya. Siapa sih nama anaknya? Udahlah pokoknya itu. Dan selamat buat para netizen. Dan sekarang tugas kalian adalah mencari siapa bapaknya. Karena yang bertanggung jawab itu seharusnya bukan Denada, bapaknya yang harus tanggung jawab, ya kan? Sebagai seorang laki yang seharusnya mau provide, membiayai anaknya. Bukan kalian kejar mamanya. Udah diakui ya udah, tapi tetap itu adalah tanggung jawab si bapaknya. Kira-kira siapa bapak dari laki ini? Dari anaknya Denden. Netizen silakan komen di bawah. Katanya gosipnya anaknya anak siapa? Anak siapa sih? Katanya anak itu artis katanya. Coba kalian cari tahu dulu. Kalau memang itu bapaknya, tanggung jawab ya anaknya, kasih makan ya. Jangan mamanya aja. Mamanya udah ngakuin itu dah. Cari dulu bapaknya netizen, tugas kalian itu. Oke, bye. Mau nyampein sesuatu nih buat Kak Denada. Ya, gue panggil kakak ya. Karena gue cek itu lu tuh umurnya 2 tahun di atas gue. Ya, gue cuma mau bilang siapapun bisa punya masa lalu ya. Siapapun bisa punya masa lalu, gue juga demikian. Gue di kala umur 20, gue juga hamil di luar nikah. Tadinya gue berpikir gue mau waktu itu, karena masih kuliah, ya kan, masih kuliah. Terus kan bapak gue tuh kayak orang itu galak banget, keras banget gitu. Nah, cuman ada satu teman gue, teman kuliah gue yang kasih tau gue kayak gini. Lu kan udah hamil di luar nikah tuh udah dosa ya. Nah, lu terus pikir mau lu tambah dosa lagi. Jadi lu kayak lu udah bikin dosa, terus lu kayak nambah dosa gitu. Nah, akhirnya dengan perkataan kayak gitu gue nggak jadi. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ngomong ke orang tua gue, dan akhirnya gue dinikahin tuh sama bapaknya anak-anak ya. Tapi pernikahan gue nggak berjalan lama, cuma 5 tahun, sampai umur anakku tuh 5 dan 2, akhirnya gue bercerai ya. Siapapun bisa punya masa lalu ya, nggak usah kayak malu, nggak usah kayak itu aib gitu loh. Yang penting sekarang bagaimana memperbaikinya. Makanya kan dibilang ya, kayak aduh nasi udah jadi bubur nih. Iya, bagaimana bikin bubur itu supaya enak dimakan ya. Mudah-mudahan video ini sampai di kalian Denada ya, nggak ada salahnya. Maksudnya kita dulu punya salah gitu kan, nggak ada salahnya kita mengakui dan kita berubah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
Iya, akhirnya Denada mengaku tuh kalau Resa itu dia punya anak. Tapi ya begitu, netizen tidak akan puas. Awalnya dong ingin supaya dia mengaku. Memang kan saya bilang, Denada pasti dia butuh waktu untuk mau mengaku tuh. Kita bayangkan saja dulu pada saat kejadian itu, dia masih 17 tahun. 17 ya berarti usia anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA apalagi model Denada, mereka Denada, terus dia punya mama yang kelihatannya terlalu gimana ya? Kalau kita lihat kan terlalu dominan dan apa yang dia mama mau harus diikuti, harus begini, harus begitu. Dan Denada dia menjadi anak yang tidak dewasa, tidak bisa ambil keputusan. Pokoknya saat itu sutradara semuanya di mama. Jadi pada saat kejadian itu, apa yang di mama bilang ya harus diikuti. Oke, kita asingkan dia, kita musikan dia ke luar negeri atau segala macam begitu. Pokoknya apa yang terjadi saat itu semua Denada dia hanya mengikuti skenario dia ke mama. Jadi bukan dia. Akhirnya dia larut dalam skenario itu. Dan sekarang ini posisinya dia mama tidak ada. Dan dia yang harus ambil keputusan. Apa yang harus dia buat? Maju atau mundur, kiri atau ke kanan? Dia tentukan. Dan dia memang bingung. Akhirnya dia diam begitu lama. Cukup lama dia diam. Dan akhirnya dia mengaku juga, setelah viral, baru dia mengaku bahwa Resa itu dia punya anak. Tahu kan netizen Indonesia tidak sampai di situ. Sekarang dan tanya lagi dia punya bapak yang mana. Sebenarnya kalau menurut saya sih cukup sudahlah. Yang penting Denada sudah mengakui bahwa Resa itu dia punya anak. Mengenai siapa bapaknya, kamu tidak tahu untuk apa. Itu kan rahasianya Denada. Tapi ya, akhirnya kita juga ingin tahu juga. Misalkan saja dulu ya. Misalkan yang menghamili Denada tuh artis-artis yang memang lagi beredar itu, yang lagi di berita-berita itu. Pasti saat itu kan dong semua masih muda tuh dan semua belum terikat tuh. Ya pastilah Tante Emil akan meminta pertanggungjawaban dari salah satu. Tidak mungkin disimpan rapat sampai seperti sekarang ini. Rahasia sampai mati, tidak dikasih tahu sama siapa-siapa. Ya mungkin Ibu Rati atau keluarga terdekat pasti tahu siapa bapaknya Resa. Dan sepertinya kita juga sudah menduga-duga ke sana ya. Dan kalau macam memang yang dari keluarga terdekat, sebenarnya Denada termasuk korban dan harus kita kasihan begitu. Maksudnya setelah lihat seperti ini, dia adalah korban. Dia korban dan pada saat itu dia masih muda dan dia tidak tahu dia harus buat apa. Dia hanya mengikuti skenario mamanya. Ikuti dia mama pun skenario. Pokoknya kau diam saja, kau tidak usah nih. Sudah yang penting kau anggap saja itu tidak ada. Sekarang kau harus berkembang, kau harus jadi artis, kau harus begini. Kau lupakan saja kau punya masalah itu. Mungkin seperti itu dan Denada ikuti itu semua. Dan akhirnya dia bisa untuk melupakan itu. Dia melupakan Resa, termasuk Resa. Dia lupakan juga. Dan sekarang masalah muncul. Hanya gara-gara mobil itu, akhirnya terbuka lagi dia punya lembaran-lembaran yang lama. Mulai buka lagi. Dan Denada harus dituntut untuk menjawab itu. Dan sang sutradara tidak ada. Jadi netizen, maksudnya kita harus mengerti keadaan Denada juga. Saya agak bagaimana ya? Agak protes ya beberapa netizen, ibu-ibu yang terlalu memaksa Denada. Padahal kita mundur ke belakang sedikit, kita lihat lagi itu bagaimana tuh kejadiannya. Dia waktu itu masih sangat muda. Dan dia punya mama yang lebih dominan untuk itu mengatur semuanya. Tapi ya sekarang kita apresiasi dia sudah berani untuk mengakui kalau Resa itu dia punya anak. Boleh dibilang dia baru mau belajar untuk jadi dewasa. Kita kasih kesempatan kepada ini Denada. Dia termasuk korban dan dia seharusnya ya kita harus sayang dia begitu. Bukan kita semakin memberatkan dia. Memang kita mengikuti berita-berita tuh sangat begitu ya, keluarganya begitu. Memang kalau anak-anak dari kecil dibiarkan untuk mengikuti kemauan orang tua yang menurut saya tidak baik gitu ya. Yang salah dibenarkan ya akhirnya mereka akan tetap yang salah dibenarkan. Sampai sekarang. Barang salah, tapi kalau menurut keyakinan orang itu benar. Ayo sudah benar. Seperti itu. Banyak menutupi hal-hal yang tidak baik. Artinya mereka dari kecil dibesarkan dengan hal-hal yang tidak baik dan itu dibenarkan. Orang tua berusaha untuk melindungi hal-hal yang tidak baik itu. Seperti itu.